Waktu kecil saat adiknya baru lahir, Suang Liang sangat senang dengan kehadirannya karena dia akan menjadi seorang kakak. Jadi ayahnya yang merupakan jenderal raksasa Street memintanya untuk melindungi adiknya karena mereka adalah keluarga, sama seperti raksasa Street yang mereka lindungi selama ini. Di malam harinya, kedua orang tua Suang Liang pergi dan akan kembali di pagi harinya. Namun setelah 2 minggu telah berlalu, mereka tak kunjung kembali. Dengan persediaan yang terbatas, Suang Liang menghidupi adiknya. Tapi Suang Liang tetap optimis jika orang tuanya akan kembali. Tak lama datang seorang pria ke rumah Suang Liang. Dia mengira kalau yang datang adalah orang tuanya. Tapi pria itu bilang kalau dirinya adalah jenderal yang baru, di mana dia menunjukkan kodam miliknya. Pria itu juga berniat membuang adiknya ke dunia manusia karena tidak memiliki kekuatan psikis. Namun Suang Liang merebut adiknya kembali dan pergi ke dunia manusia bersama. Dia yang melakukan itu demi menepati janjinya pada ayahnya. Di dunia manusia, Suang Liang bertahan hidup dengan mengambil makanan di tempat sampah. Karena tidak memiliki tempat tinggal, kini dirinya hidup dan tinggal di bawah jembatan. Meski hanya mengambil makanan sisa, tapi tidak semua orang menerima perbuatannya itu. Ada yang ingin memberinya pelajaran supaya dia tidak mencuri di tempat lain. Di bawah jembatan dia didatangi seorang pria yang merupakan salah satu karyawan toko. Dia menawarkan tempat tinggal supaya dia tidak khawatir lagi dengan makanan dan pakaian. Tapi Suang Liang menolak karena tempat pria itu jauh dari raksasa street. Di pinggir jalan, Suang Liang diberi uang oleh seseorang, tapi setelahnya dia langsung diusir, serta uangnya direbut oleh gelandangan lain. Sambil mengajak adiknya, Suang Liang hanya bisa berdiam diri mengharapkan belas kasihan orang lain. Akan tetapi kebanyakan orang di lingkungannya tidak memperdulikannya. Mereka malah beranggapan jika Suang Liang hanya berpura-pura dan disuruh oleh orang dewasa. Hingga suatu ketika adiknya terkena penyakit, ia pun tidak punya pilihan lain selain menerima tawaran dari karyawan yang dulu menemuinya. Tapi orang itu bukan membawanya ke panti asuhan, tapi malah menjualnya kepada seseorang. Selain itu mereka berencana akan membuang adiknya, sehingga Suang Liang marah lalu membangkitkan roh penjaga miliknya. Berkat kekuatan yang bangkit dalam dirinya, maka Suang Liang pun bisa menyelamatkan adiknya. Setelah terjadi berbagai hal mengerikan pada dirinya, Suang Liang tumbuh menjadi anak yang memiliki rasa keadilan yang tinggi. Karena sudah membangkitkan kekuatan roh penjaga, maka dia bisa dengan mudah melindungi adiknya sendiri. Bahkan orang dewasa pun tidak ada yang bisa menandinginya. Sementara itu Yan Bing yang terlahir tanpa kekuatan psikis hanya bisa bergantung kepada kakaknya. Dia ingin bertemu dengan kedua orang tuanya karena sering mendengar cerita soal mereka dari Suang Liang. Setelah mendengar keinginan adiknya itu, Suang Liang pun berencana pulang ke Raksasa Street. Dia mengira mungkin saja orang tuanya sudah kembali pulang. Namun setelah tiba di sisi lain yang mereka lihat hanyalah kota yang hampir hancur. Di sana banyak roh jahat yang menyerang orang-orang. Di saat yang sama, Yang Bing malah menantang roh tersebut. Melihat kekuatan roh yang dimilikinya, orang-orang beranggapan mungkin saja jenderal mereka sudah kembali. Tapi mereka dikejutkan karena pengguna roh penjaga itu hanyalah anak kecil. Saat ini raksasa Sastre dikuasai oleh Tian Yu. Mendengar kembalinya Suang Liang ke tempat itu, dia langsung menghampirinya untuk memberi pelajaran. Hal ini mengakibatkan pertarungan roh tidak dapat dihentikan. Setelah roh penjaga dikalahkan, Suang Liang diberitahu bahwa orang tuanya sudah meninggal. Karena dia adalah anak yatim piatu, maka Santong membawanya pergi ke Pulau Kematian. Pulau itu bukanlah tempat biasa, tapi tempat pelatihan khusus untuk anak-anak yang sudah kehilangan orang tuanya. Mereka tidak mengizinkan siapapun pergi sebelum hari kelulusan. Setiap siswa juga akan diberi pelatihan sampai usianya mencapai 18 tahun. Namun jika kekuatannya tidak sesuai, maka mereka akan menghapus ingatan serta semua kekuatan yang dia miliki. Berbeda dengan pendatang lainnya yang ketakutan, setelah mendengar penjelasan dari gurunya, Suang Liang malah terjun langsung ke lautan. Lautan di sekitar Pulau Kematian sedikit berbeda dengan tempat lain. Jika seseorang melompat, maka dia akan tenggelam sampai ke dasar lautan. Oleh karena itu dia diselamatkan karena tidak akan pernah bisa untuk berenang sendirian. Sejak awal kedatangannya, Suang Liang tidak disukai oleh murid lainnya. Dia ditindas oleh mereka karena dianggap sebagai pendatang yang sangat sombong. Tapi untung saja ada murid jenius yang menolongnya. Yusan juga menawarkan bantuan untuk keluar dari tempat tersebut. Ternyata seseorang bisa kabur dari Pulau Kematian dengan menenggelamkan dirinya sendiri. Dengan begitu, Suang Liang menjadi orang pertama yang berhasil kabur dari Pulau Kematian.
Semakin lama raksasa street menjadi tempat yang berbeda. Setiap harinya semakin banyak orang yang berubah menjadi roh jahat karena mereka dipaksa bekerja. Lalu setelah mereka putus asa, kegelapan menguasai tubuh mereka dan mengubahnya menjadi roh jahat. Tian Yu sengaja melakukannya untuk mencari bawahan terkuat di antara roh jahat. Dengan cara itu juga dia bisa dengan mudah menemukan Yang Bing yang masih bersembunyi. Yang Bing dan penduduk yang tersisa hanya bisa bersembunyi dan berharap akan ada seseorang yang datang menolongnya supaya tidak dikuasai oleh kegelapan. Mereka berharap jenderal berikutnya akan datang dan memperlakukan mereka dengan baik. Namun keputusasaan mulai menghampiri Rao yang saat ini menjaga Yan Bing. Sementara itu di dunia manusia, Suang Liang berusaha mencari jalan untuk kembali menuju raksasa street. Kemudian setelah sampai ke tempat tujuannya, dia langsung berhadapan dengan roh jahat yang sedang mengepung Yang Bing. Dengan begitu semua roh jahat bisa dikalahkan. Suang Liang juga dalam kondisi yang baik-baik saja. Namun Ruo yang selama ini menjaga adiknya tiba-tiba berubah menjadi roh jahat. Ruo merupakan roh perempuan bisu yang selalu ada untuk Yang Bing saat Suang Liang tidak ada di sisinya. Dialah yang memberikan makan dan selalu ada untuk merawatnya. Yang Bing tidak ingin dia berubah menjadi roh jahat. Jadi dia memohon kepada kakaknya untuk melepaskannya. Tapi karena Ruo sudah berubah menjadi roh jahat dan hanya kebencian saja yang terhisap pada dirinya, maka tidak ada cara lain selain mengakhiri penderitaannya. Suang Liang memerintahkan kepada roh penjaganya untuk mengakhiri hidupnya. Dengan begitu maka Ruo langsung menghilang dengan sendirinya. Yang Bing tidak bisa menerima perbuatan yang dilakukan oleh kakaknya. Dia bilang membenci Suang Liang dan membenci semua roh penjaga. Meski tidak memiliki roh penjaga, tapi dia ingin berubah menjadi sangat kuat. Lalu suatu hari nanti akan balas dendam kepada kakaknya. Suang Liang beranggapan menjadi kuat adalah keputusan yang baik untuk mengalahkan musuh mereka. Maka semua orang harus berubah menjadi lebih kuat. Maka dari itu dia berencana akan membuat adiknya menjadi lebih kuat. Mereka kembali ke dunia manusia untuk berlatih, hingga mendapatkan kemampuan yang cukup untuk mengalahkan orang dewasa. Kondisi yang terjadi di raksasa street semakin kacau. Penindasan yang dilakukan oleh roh jahat semakin meningkat. Hal ini mengakibatkan semakin banyak orang yang berubah menjadi roh jahat. Di saat itulah putra jenderal sebelumnya datang ke raksasa street. Kemudian dia mengalahkan banyak roh jahat yang menindas masyarakat. Kedatangannya itu menarik perhatian banyak orang, yang padahal awalnya mereka ketakutan, kini sudah terlihat tenang. Tak lama Tian Yu datang bersama dengan pasukannya. Tapi setelah kedatangannya, mereka semua sudah dikalahkan. Meski pasukannya sudah dikalahkan, Tian Yu masih meremehkan kemampuannya sebagai pengguna roh. Namun setelah memanggil roh penjaganya, Tian Yu dikejutkan karena ternyata yang ada di hadapannya adalah Yan Bing atau adiknya Suang Liang yang tidak memiliki roh penjaga. Meski kemampuan bela dirinya sudah cukup kuat, tapi dia masih belum mampu untuk menghadapi pengguna roh. Maka dari itu Suang Liang lah yang akan bertarung melawan Tian Yu. Karena kemampuan Suang Liang sudah meningkat dengan pesat, maka Tian Yu bisa dikalahkan dengan mudah. Sehingga Suang Liang dan adiknya bisa melanjutkan perjalanan menuju ke tempat tinggalnya. Namun Tian Yu tidak menerima kekalahannya. Dia datang menyusulnya, lalu memakan pohon keramat untuk menyerap energi alam. Dengan begitu maka kekuatan yang dia miliki bisa meningkat dengan pesat. Suang Liang bertarung habis-habisan melawan Tian Yu. Meski kekuatannya sudah tidak lagi seimbang, tapi dia belum menyerah. Sebelum keadaannya semakin terancam, Yan Bing datang menyelamatkannya. Lalu mereka memutuskan untuk kabur dari tempat itu. Selain menggunakan pohon keramat untuk dirinya sendiri, Tian Yu juga memberikannya kepada roh jahat. Akibatnya roh jahat itu bisa mengejar Suang Liang. Sedangkan roh jahat yang lainnya menjadi semakin brutal dengan kekuatan tanpa batas. Roh jahat itu menyerang siapapun yang ada di raksasa street. Jika mereka tetap berada di sana, maka akan sangat berbahaya. Suang Liang pun mengajak adiknya untuk kembali ke dunia luar. Tapi adiknya bilang masih ingin berada di sana. Setelah mengingat perbuatan kakaknya yang dulu pernah membunuh Ruo, ia pun mengatakan seharusnya Suang Liang bisa melawan semua roh jahat itu. Daripada pergi ke dunia manusia, Yang Bing lebih memilih untuk bertarung dan menjaga raksasa street. Suang Liang tidak punya pilihan lain selain memaksa adiknya untuk pergi ke dunia luar. Lalu dia sendirilah yang akan bertarung di raksasa street dan berencana akan mengambil alih tempat tinggalnya. Kemudian Yan Bing mendatangi tempat Tian Yu. Melihat kakaknya yang tidak berdaya, Yan Bing bilang kepada kakaknya jangan main-main dengan dirinya. Suang Liang seharusnya bisa bertahan sampai Yan Bing bisa balas dendam. Dalam kondisi tersebut Yan Yu merasa sedikit terhibur.
Setelah Yang Bing berhasil diatasi, Tian Yu memikirkan hal jahat yang akan dilakukan kepada mereka berdua. Dengan menggunakan kekuatannya, Tian Yu menghapus ingatan Yan Bing tentang kakaknya, tapi mempertahankan kebencian yang ada pada dirinya. Dia juga akan mengembalikan ingatannya, namun dengan syarat dia harus membunuh kakaknya sendiri. Perbuatannya itu tidak bisa dihentikan, sehingga pada akhirnya Yan Bing tidak lagi mengenali kakaknya, tapi masih memiliki kebencian dan dendam besar kepadanya. Tian Yu menggunakan kesempatan itu untuk memprovokasi Yan Bing. Dia memerintahkan kepadanya untuk segera membunuh kakaknya sendiri. Xuang Diang tidak ingin membiarkan adiknya dikendalikan oleh musuh. Maka dari itu dia melawannya sampai berusaha untuk membuatnya kembali sadar. Tetapi karena kemampuan bela diri adiknya lebih unggul, kakaknya tidak bisa mengendalikan roh penjaga. Pada akhirnya Xuang Liang dikalahkan oleh adiknya. Xuang Liang sudah tidak mampu lagi melawan adiknya. Sedikit saja adiknya menggerakkan tangan, maka dia akan tertusuk dan nyawanya tidak bisa ditolong. Sementara itu adiknya tidak bisa menggunakan pisau untuk menyerang kakaknya, karena dirinya merasa ada yang janggal dengan ingatannya. Dia sudah tidak ingat kakaknya, tapi masih punya ingatan sebagai saudara. Xuang Liang mengatakan bahwa dia adalah kakaknya. Mereka sudah melalui banyak hal bersama-sama. Namun sekeras apapun adiknya mengingat, dia tidak bisa menemukan petunjuk apapun. Tapi berkat perkataan Xuang Liang yang menyentuh, pada akhirnya adiknya pun mulai kembali tenang. Tapi semua itu tidak berlangsung lama. Tian Yu mendorong tangannya sehingga pisau yang dia pegang mengenai kakaknya. Hal ini mengakibatkan Xuang Liang meninggal dan semua kenangan tentang kakaknya kembali lagi kepada Yan Bing. Selain mendapatkan ingatannya kembali, kekuatan miliknya juga perlahan mulai bangkit. Ternyata selama ini Yang Bing memiliki tubuh yang langka sehingga membutuhkan suatu pemicu untuk mengaktifkan kekuatannya. Setiap pemilik roh hanya mempunyai satu roh penjaga, sedangkan Yang Bing memiliki tubuh spesial yang bisa memiliki roh penjaga lebih dari satu. Setelah membangkitkan kekuatan yang luar biasa, Yang Bing menyerang musuhnya dengan sangat brutal. Setiap pukulannya sangat kuat dan mematikan. Yan Bing membasmi segerombolan musuh hanya dengan sekali serang. Di saat Yang Bing menyerangnya, Tian Yu terlihat sudah kewalahan. Maka dari itu roh penjaganya memutuskan untuk membawanya kabur. Yan Bing tentu saja tidak akan membiarkannya lolos dengan mudah. Bersama dengan roh penjaganya, mereka mengajarnya untuk membalas semua perbuatan kejam yang telah dia lakukan. Karena Tian Yu sudah jelas akan dikalahkan, maka semua roh jahat yang dulu sering dimanfaatkan tidak lagi berpihak kepadanya. Mereka semua memusuhinya sehingga roh penjaganya harus melawan mereka sekaligus. Roh penjaga yang dimiliki oleh Tian Yu menghilang karena kehabisan seluruh energinya. Di saat terakhir Yang Bing menyeret Tian Yu lalu melemparkannya ke dunia luar. Pada saat itu Yang Bing bisa saja menghabisinya, tapi dia membiarkannya tetap hidup karena beranggapan kesalahan Tian Yu sudah tidak bisa diperbaiki. Mulai hari itu Yang Bing meyakini satu-satunya jalan untuk tidak takut kepada siapapun adalah menjadi orang yang paling ditakuti.